Oke, teman-teman waktunya sudah habis. Oke, ini Microsoft set alarmnya nadanya jelek, kurang menggelegar kayak Google. Oke teman-teman, yang sudah selesai selain YouLearn boleh angkat tangan startupnya. Oke, lahan.id sudah. Oke. Nah teman-teman, mungkin teman-teman boleh relax dulu. Mungkin boleh tepuk tangan dulu biar semangat nih, boleh nih. Oke, gimana Crazy Egg-nya? Apakah bikin kalian pusing atau enggak? Napasnya udah terhela gini, gitu kan. Akhirnya terbebas gitu ya. Oke, sebetulnya teman-teman kita akan coba untuk pitching ya. Jadi seperti biasa, seperti kemarin itu teman-teman ada waktu 3 menit untuk speed dating. Ya, menjelaskan tentang mungkin dari user journey yang kemarin buat itu direkap aja ya, sprint goal settingnya apa kayak gitu kan, mulai dari user journey-nya secara langsung terus sampai ke hasil tampilannya, oke, hasil idenya kayak gitu. Nah seperti biasa teman-teman, buat timnya yang nggak maju ya, yang belum maju boleh disimak ya teman-teman ya, untuk kita respect satu sama lain seperti itu, oke. Nah tadi karena YouLearn yang sudah siap kayak gitu, mungkin boleh maju startup YouLearn, silahkan. Oke. Semua timnya ya, maju aja ke depan nggak apa-apa. Semua anggota, sorry. Oke. Waktunya 3 menit teman-teman. Yuk biar cepet yuk, biar ke acara inti makan siang. Ya selama ini kalian 2 hari kesini sebenarnya makan gratis. Iya kita merealisasikan ya. Oke guys, ada waktu 3 menit. Ya, ini ada apa aja? Ya. Ini yang ngomong siapa nanti? Oke, buat startup yang lainnya yang belum beres mungkin 1 orang aja yang boleh ngeberesin, sisanya boleh untuk memperhatikan ya. Kita sama-sama memperhatikan ide yang dikeluarkan oleh YouLearn itu seperti apa ya, oke? Dari startup sana mungkin boleh tenang ya, oke? Silahkan, kita ada waktu 3 menit, bentar. Oke, bisa ya? Siap ya? Oke, kita mulai. Ya, mulai dari sekarang, silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari bisnis YouLearn atau startup YouLearn. Jadi dari beberapa hari yang telah kami ikutin, mengapa kami mengambil nama ini? Karena konsep ini untuk membantu para siswa dan mahasiswa itu untuk mencari tempat magang atau tempat kerja untuk jenjang selanjutnya. Oke, di sini sebagai tugas pada hari ini, kami sudah membuat beberapa fitur atau beberapa keunggulan yang akan kami tampilkan pada website kami. Itu ada di fix screen, ada menu registrasi yang dimana registrasi itu hal yang awam di setiap aplikasi. Yang kedua itu ada beranda, ada verifikasi, validasi, penempatan, tes atau seleksi, hasil pengumuman serta komunitas atau forum. Seperti itu. Nah, untuk beberapa yang sudah kami voting, kami berdasarkan sudah dari proses voting kami, dari fix screen ini kami mengambil beberapa fitur yang ada di sini, yaitu ada proses verifikasi. Nah, untuk proses verifikasi ini, mengapa kami harus adakan di website kami? Dikarenakan proses verifikasi itu sangat penting untuk melakukan seleksi data dari filter atau penyaringan yang telah kami jelaskan kemarin. Yang kedua itu ada validasi, sama validasi ini berupa dari pihak instansi atau sekolah atau dari perguruan tingginya, yang dimana validasi itu berupa mahasiswa atau siswa itu cocok atau tidak, atau layak atau tidak untuk melakukan tempat magang di tempat tersebut. Kemudian untuk penempatan sama, itu penempatan itu adalah jikalau mereka sudah melakukan proses validasi, mereka akan ditempatkan sesuai dengan soft skill atau kemampuan mereka masing-masing. Kemudian di proses di tempat untuk fix screen-nya itu diregistrasi sama. Itu ada biodata diri seorang siswa atau mahasiswa. Yang kedua itu ada di halaman beranda. Di halaman beranda itu ada beberapa fitur, yaitu verifikasi, validasi, penempatan, tes seleksi, dan hal lainnya yang saya sebutkan tadi. Di beranda itu hanya isi dari fitur-fitur ini. Kemudian ada di halaman verifikasi. Di halaman verifikasi sama seperti penjelasan di atas, mahasiswa harus mendapatkan tanda centang atau verified dari
pihak sekolah, kemudian ada validasi, sama ketika ada validasi dari pihak sekolah, maka seorang siswa atau mahasiswa itu baru diperbolehkan untuk memilih tempat untuk magang mereka. Kemudian setelah mendapatkan mereka penempatan baik dari instansi pemerintahan atau swasta maupun BUMN, mereka langsung melakukan tes seleksi, yang dimana tes seleksi tersebut akan diberikan pengumuman setidaknya paling lambat 1 minggu mereka itu cocok atau tidak di tempat magang tersebut. Kemudian ada komunitas yang berbentuk di daerah Palembang yang dimana untuk memberikan informasi tentang magang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Tepuk tangan buat Yuler nih. Menarik ya solusi ide-idenya ya. Thank you. Boleh duduk lagi. Sangat menarik. Oke, nanti kita tunggu feedback dari mentornya seperti apa. Oke, siapa yang akan maju kedua teman-teman? Boleh mau inisiatif atau saya tunjuk? Silahkan. Oke, lahan.id silahkan maju ke depan. Ya, bareng-bareng majunya ke depan semuanya ya. Dari YouLearn, oke, menarik, idenya bagus. Ada beberapa solusi yang saya suka sebetulnya. Tadi ya verifikasi dari sekolah sama tempat kerjanya kayak gitu. Karena sekarang kan banyak scam ya kayak gitu ya. Taunya diteleponin jadi broker gitu kan. Itu dia. Sorry. Oke, siapa mau ngomong? Oke, kita ada 3 menit ya waktunya. Jadi silahkan dijelasin aja seperti tadi ya. Oke, kita mulai. Baiklah, kami dari Startup Pertanian yaitu lahan.id dengan singkatan Laboratorium Hasil Pertanian. Kemudian juga kami awalnya tuh ada sprint goal kami mengenai sumber air untuk di pertanian hidroponik, kemudian diganti menjadi membantu petani hidroponik untuk mengembangkan budidaya tanaman subtropis dapat berkembang di daerah tropis. Kami juga telah mendiskusikan hasil dari Crazy Egg kami. Yang pertama itu ada fitur beranda untuk penjelasan mengenai berbagai jenis tanaman tropis dan subtropis dan bagaimana sih cara perawatan dari tanaman tropis maupun tanaman subtropis. Kemudian juga ada fitur video tutorial untuk cara menanam tanaman tersebut dan bakalan ada penjabaran berupa teks dan agar penerapannya secara langsung, jadi kami menampilkan video tutor untuk lebih menjelaskan untuk cara menanamnya. Kemudian ada fitur kuantitas atau kualitas, itu jadi kayak kami mengadakan fitur kayak pH air yang tepat untuk tanaman tersebut bagaimana, kemudian ada suhu untuk air dari tanaman tersebut bagaimana, dan bagaimana rincian anggaran dan pencahayaan yang tepat untuk tanaman-tanaman hidroponik tersebut. Kemudian ada fitur shop untuk pembelanjaan bibit dari tanaman-tanaman yang ingin dikembangkan kayak tulip, terus ada stroberi dan sebagainya. Kemudian juga ada fitur gizi, di mana fitur gizi sendiri sebagai daya tarik untuk customer agar mengetahui gizi apa aja sih dari tanaman-tanaman yang telah kami jual. Kemudian juga bakalan ada takaran nutrisi yang dihasilkan dari pemanenan hidroponik tersebut. Kemudian ada fasilitas sendiri seperti ruang laboratorium, kemudian juga kayak fasilitas-fasilitas yang untuk memadai untuk proses penanaman dari hidroponik sendiri. Dan yang terakhir itu ada drone pertanian. Berhubung kita sekarang di era teknologi digital maupun teknologi modern sekarang, jadi kita memanfaatkan perkembangan tersebut dengan menggunakan drone pertanian. Terima kasih. Oke teman-teman, tepuk tangan buat lahan.id. Ini menarik ya, pertanian. Asumsinya sama ya fitur-fiturnya, karena saya sebelumnya juga ada experience di agrikultur. Ini ada yang memang backgroundnya agri? Oh nggak ada ya, keren. Oke kalau gitu. Cool, kalau gitu teman-teman mungkin boleh kelompok selanjutnya atau startup selanjutnya yang mau partisipan atau mau saya tunjuk. Come on. Halo, ada yang mau teman-teman? Boleh angkat tangan aja. Oke, kalau tidak, saya akan tunjuk. Oke, kelompok ini, ke startup ini boleh maju ke depan ya. Silakan. Ada 3 menit ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang tertarik nih, oh ternyata bisnis modelnya ini ada yang seperti ini ya. Oke. Silakan, yang mau ngomong. 3 menit ya, nanti secara ini aja. Biar besar, dijelasin juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari startup UMKM C Coklat, yang dimana kami bergerak di bidang F&B, kue kering dan semacamnya. Di sini sprint goal kami kemarin itu yaitu membuat kemasan yang menarik dan menjadi patokan bagi para customer yang ingin membeli, supaya barang itu menjadi lebih aman dan menarik agar bisa membeli lagi dan lagi. Itu kami ubah menjadi adanya produk digital seperti e-book resep, kemudian ada bisa cake custom dan penambahan mitra. Kemudian untuk dari sisi fitur yang ingin kami tambahkan yaitu beranda, yang dimana itu menampilkan informasi-informasi produk dan layanan yang akan kami berikan. Kemudian ada fitur katalog, yang dimana itu bisa melihat produk apa saja, seperti kategori apa saja, dan kemasan apa saja yang dapat digunakan untuk mengemas produk. Kemudian ada fitur tentang UMKM kami, yaitu halaman About Me dan siapa saja founder dari UMKM ini atau startup ini. Kemudian ada fitur apa ini? Keranjang, yang dimana dapat digunakan untuk melakukan check out dan melakukan pengiriman. Kemudian ada produk digital tadi seperti e-book resep, yang dimana kemudian ada kursus online yang dapat digunakan oleh para customer yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang kue dan lain-lain. Kemudian ada produk review dan deskripsi apa saja dari produk tersebut. Lalu ada menu untuk cake custom, yang dimana bisa digunakan untuk berbagai macam event dan atau kue ulang tahun dan sebagainya. Dan terakhir itu ada menu untuk mitra, yang dimana dapat menjadi reseller dari calon-calon pembeli, yang dimana itu ada berisi informasi dan peluang apa saja yang bisa didapatkan dari bagian menjadi mitra dari startup kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, boleh tepuk tangan dong. Oke, silahkan duduk kembali. Ada fitur menarik ya, fitur mitra. Oke, untuk membuka kemitraan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke startup selanjutnya. Silahkan, jadi sudah setuju. Maju ke depan. Oke. Setelah itu pariwisata ya, setelah ini ya. Oke, dan terakhir kalian ya. Oke. Silahkan. Tiga menit ya. Oke, ada 3 menit nanti jelaskan. Oke, silakan dimulai, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan bahwa kami mengubah poin dari desain yang kemarin, yang dimana kemarin kami brand startupnya Ngopipe, dan sekarang berubah menjadi Kopimu, yang dimana Kopimu ini diambil dari kata MU mula ulu, yang dimana namanya nama kecamatan di Kabupaten Lahat, tempat petani kopi yang akan kami produksi. Kemudian langsung ke permasalahan pada petani yang dimana ingin berinovasi dengan hasil panen, memperluas jaringan pasar mereka dengan produk atau brand mereka sendiri, namun kesulitan atau terkendala dalam penyaluran pemasaran melalui platform digital tersebut. Kemudian untuk solusi dari kami ialah membantu petani kopi memasarkan hasil panennya secara digital
membantu membranding kopi petani melalui website yang memuat informasi, keunikan, dan keunggulan kopi tersebut. Yang dimana target market kami ya roastery, kafe, tempat oleh-oleh, dan masyarakat penikmat kopi rumahan seperti kopi bubuk. Lanjut untuk revenue stream, yang dimana untuk pendapatan setiap produk yang telah terjual nantinya. Untuk cost structure, di mana terdiri dari biaya produksi, sewa hosting dan domain, transportasi, cetak, desain, packaging. Untuk fitur-fitur yang akan tersedia pada website kami nantinya, yang pertama ada sistem pemesanan melalui website dengan integrasi metode pembayaran, metode pengiriman. Lanjut untuk fitur fear of missing out, yang dimana menampilkan jumlah produk terjual di halaman single produk. Lanjut untuk fitur notification pop-up. Kemudian ada juga fitur modal integrasi pemesanan melalui WA chat. Kemudian ada juga fitur live chat melalui website tersebut. Kemudian ada juga fitur majalah atau blog. Kemudian ada juga fitur yang terhubung, kemudian ada juga icon yang terhubung ke berbagai saluran penjualan seperti Facebook, Shopee, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Kemudian ada juga fitur member, yang dimana fitur member point ini didapat ketika berhasil melakukan pembelian dan dapat ditukarkan menjadi potongan harga belanja selanjutnya atau ditukarkan dengan hadiah lainnya yang tersedia nantinya. Kemudian untuk fitur artikel akan dibuat seperti fitur artikel berbayar atau konten berbayar, yang dimana jika ingin melihat artikel lebih lanjut dan detail harap berlangganan terlebih dahulu. Kemudian fitur countdown timer promo dan fitur from helpdesk. Untuk terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman boleh tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Menarik ya, dari startup apa namanya? Iya, dari Kopimu, bisnis plan strateginya lumayan jelas juga ya. Tadi sampai ngitung ke operational cost, terus mungkin bisa hitung COGS-nya juga kayak gitu dan sebagainya. Tapi ini menarik, ide-idenya juga, fitur-fiturnya. Oke, next-nya, kelompok silahkan, gentlemen and ladies, untuk maju. Oke, 3 menit dan kita ada 2 startup terakhir nanti setelah ini startup dari Sriwijaya ya. SS ya, kita sebutnya SS. Sriso. Silakan. Ada waktu 3 menit untuk menjelaskan seperti tadi ya. Wah, menarik nih ya. Ada Pulau Sumatera. Silakan yang mau berbicara. Oke. Cek. Oke. Untuk boleh di sebelah sini dong. Yang ini tengah-tengah aja. Timnya yang sebelah sini. Oke. Silakan. Ada 3 menit, kita mulai waktunya dari sekarang. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari Yocean, Your Travel Youth Destination. Dari sini, pada awalnya untuk problem solution kita adalah fokus utamanya terhadap review dan juga update review yang ada untuk meyakinkan para user dan customer kita untuk memilih tempat destinasi wisata yang ada. Tapi kita tambahin di sini untuk integrasi terhadap fitur-fitur yang ada juga. Dan dari Crazy Egg yang telah kita lakukan, kita mendapatkan dan memilih terhadap fitur-fitur yang ada. Untuk homepage yang pertama kali kita memiliki rute destinasi wisata yang untuk para user atau pengguna. Jadi di dalam destinasi atau rundown wisata ini, dia bisa tahu dari mana mau kemana. Misal dari Lampung mau ke Palembang, dia bisa tahu dia lagi di mana. Dan itu bisa dipencet juga, bakal muncul informasi terkait lokasi wisata terdekat dan juga fitur-fitur lainnya di dalamnya, mulai dari informasi harga dan lain sebagainya. Selanjutnya di slide selanjutnya, oh ya ini basisnya mobile app ya. Itu kita bakal tunjukin review terupdate. Jadi di atas bakal ada review yang telah terverifikasi dan terupdate, serta di bawah ini review-review yang oleh user-user lainnya yang belum sesuai sama term and condition kita. Kayak kan kadang ada tuh review-review yang jelek banget, kayak
Misal kalian review di Shopee cuman bagus, oke. Padahal kan review harusnya melengkapi dengan foto, gambar, video, dan juga kejelasan yang ada. Selanjutnya itu ada Guide Me. Jadi user atau konsumen kita bisa menggunakan fitur Guide Me ini untuk mencari local guide atau tour guide terdekat mulai dari 500 meter hingga beberapa kilometer dengan bintang-bintang dan rating yang telah diberikan oleh pengguna dan juga leaderboard yang ada dari local guide tersebut untuk menjadi tour guide mereka. Dan fitur yang paling menarik ini ada di Island of Sumatra. Di sini kita bakal ada Sumatra Land, Sumatra Island, dan di situ ada titik-titik poin-poin destinasi wisata rekomendasi mulai dari Lampung sampai ke Aceh. Dan kita bisa klik juga di tiap-tiap lokasi tersebut terkait informasinya, paket wisata yang ada, local guide yang ada, menu-menunya sebagai hal yang ada di situ. Nah, terus untuk selanjutnya ini ada fitur yang menarik juga terkait untuk penggunaan QR code dan juga etiket serta informasi terhadap paket wisata. Dan selanjutnya itu ada live chat antar reviewer. Jadi misal kalau pengen tahu nih review ini benar atau enggak, bisa chat aja ke reviewer tersebut. Dan yang selanjutnya ada refundable option dan progress. Jadi kalian bisa tahu progress refund untuk tiket sampai di mana dan diaksesnya gimana. Seperti itu. Dan terakhir itu ada package atau paket wisata lokal yang disediakan oleh penyedia paket wisata lokal. Mulai dari paket wisata 1, 2, 3, 4, misal mau ke Danau Toba, di situ pilih aja mau yang mana, 1, 2, 3, 4. Ada beberapa paket wisata dan di situ juga nanti bakal ada ratingnya, mana penyedia paket wisata lokal yang benar-benar terbaik. Begitu saja, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, tepuk tangan teman-teman. Thank you. Wah, menarik ya. Ide-idenya silahkan duduk kembali. Oke, ini menarik. Fitur-fiturnya menarik sih sebetulnya ya, apa yang teman-teman buat. Oke, last but not least, silahkan dari startup Sriwijaya. Oke, Sriwijaya FC. Masih ada ya? Oke, ada 3 menit seperti biasa ya, langsung dijelasin saja fiturnya apa. Oke, dimulai, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami sebagai dari tim Sriwijaya Souvenir oleh-oleh khas Palembang. Setelah rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan kemarin, mulai dari problem solving sampai ke mentoring, ada poin-poin yang penting yang kami catat dari mentoring kemarin. Salah satunya yaitu tentang bagaimana sih cara kami untuk menarik penjual agar bergabung dengan kami. Di sini kami telah menyelesaikan feedback itu dengan cara meriset langsung ke kompetitor. Kami ingin memberikan biaya komisi yang kompetitif, termasuk yang lainnya adalah fitur khusus untuk penjualan, mempromosikan produk dari penjualnya langsung, termasuk keamanan dan perlindungan dari penjualnya. Kemudian ada dukungan pelanggan hingga 7x24 jam yang bisa untuk membantu penjual yang ada di marketplace kami untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya adalah di rangkaian kegiatan hari ini ada Crazy Eggs. Di Crazy Egg ini kami telah menyimpulkan beberapa fitur yang wajib ada di dalam marketplace kami. Yang pertama adalah home. Home ini adalah halaman utama yang pastinya akan menarik pengguna aplikasi apapun itu, home-nya pasti akan menjadi penilaian khusus, terkhusus untuk cara kemudahan pengguna untuk memilih menu-menu yang ada. Yang selanjutnya adalah check out atau transaksi. Karena kami adalah sebuah marketplace, kami ingin konsumen untuk melakukan check out itu sangat reusable, sangat mudah, tanpa harus ada pilihan-pilihan yang ribet atau susah lainnya. Yang terakhir adalah, yang ketiga ada About Me. About Me ini apa sih perusahaan kami, apa sih visi misi kami, dan apa deskripsi dari kami. Dan yang keempat, ada CS. Seperti yang saya bilang tadi, kami ingin menghadirkan customer service 7 hari selama 24 jam. Yang ini akan sangat membantu penjual atau pengguna untuk bergabung dan menyelesaikan masalahnya jika ada terkait kendala koneksi dan lain-lainnya. Yang kelima, di sini ada menu pop-up. Sebenarnya pop-up di sini adalah notifikasi dari
status pembeliannya, pesanan. Seperti yang kita lihat dari marketplace lain, untuk mengakses menu status itu sangatlah ribet. Tapi di sini kami ingin menghadirkan hal yang baru, di mana setiap pengguna pertama kali membuka akan langsung mendapatkan status dari pesanannya, apakah sedang dikirim atau status apapun itu. Kemudian selanjutnya adalah keranjang. Kami ingin membuat sebuah fitur di mana keranjang ini pesanan ia beli akan ada rekomendasi pesanan lainnya. Siapa tahu dia akan tertarik dengan pesanan yang berikutnya juga. Dan fitur yang selanjutnya adalah filter terhadap produk. Kami ingin menghadirkan fitur filter. Filter di sini untuk mempermudah konsumen untuk mencari produk yang sesuai dengan yang ia cari. Yang terakhir ada event souvenir. Di sini ada review kami. Event souvenir ini kami ingin memberikan pengalaman wisatawan untuk tour guide, untuk jalan-jalan langsung ke tempat-tempat yang bergabung dengan kami. Salah satunya misal tempat wisatawan atau tempat makanan untuk melihat-lihat produksi di sana. Terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman dari kelompok startup Sriwijaya. Oke, mungkin boleh lagi teman-teman tepuk tangan semuanya sekali lagi yang kenceng. Yang kenceng dong, mau makan soalnya. Kita merealisasikan program yang akan hadir, makan gratis teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Sudah semua ya, selamat sesi kita 2 hari ini. Jadi teman-teman, mungkin sebelum, kita masih ada waktu sebetulnya 5 menit terakhir mungkin sebelum kita ke acara inti. Ya itu kan, kita 2 hari ini sebenarnya acara intinya adalah makan gitu. Simulasi gitu. Oke, jadi mungkin ada yang boleh ngasih pendapat gak? Atau mungkin kesan pesan tentang 2 hari ini, Crazy Egg. Dan mungkin desain sprint kayak gitu ya, sprint yang mungkin teman-teman udah lakuin untuk pertama kali, apa yang kalian dapat kayak gitu. Mungkin dari saya dulu ada 2 teman-teman yang harus perhatikan. Jadi ini adalah day to day buat teman-teman yang penasaran banget gimana sih e-commerce gitu atau ya unicorn, decacorn, you name it lah kayak gitu untuk melakukan pembuatan fitur kayak gitu. Jadi desain sprint ini sebetulnya dilakukan kenapa? Karena kita pengen delivery fitur tuh cepat kayak gitu. Tapi dengan mungkin ketepatan atau akurasi hipotesisnya yang tinggi. Nah, ujung-ujungnya tetap sama teman-teman ya, itu wajib divalidasi. Teman-teman udah buat ya produknya apapun itu, mau makanan kayak mau minuman misalkan di bisnis biasa gitu atau di startup, sama tetap harus divalidasi. Ya untuk memvalidasikan bisnis idea kalian kayak gitu. Karena ini kita belum berbicara tentang bisnis side ya, kayak bisnis strateginya, entah itu teman-teman berbicara tentang valuasi startup kalian, potensinya berapa dan sebagainya kayak gitu. Oke. Kita ini fokusnya selama 2 hari ini adalah gimana caranya user ini bisa ngerti ya dan bisa mau memakai produk kalian kayak gitu. Terlepas kalian jago ngedesain, jago ngoding gitu ya, kalian super bisa banget bikin machine learning kayak gitu. Kalau misalkan user yang nggak bisa pakai ya percuma, ujung-ujungnya percuma. Oke. 2 mungkin concern dari saya. Yang pertama ini teman-teman Palembang sebetulnya bagus ya, hebat semua, ini komit semua datang ya, tepuk tangan lagi dong. Oke. Karena biasanya kalau di daerah-daerah lain nih daerah-daerah lain gitu mungkin ada 1-2 hal drop off kayak gitu, tapi ini hampir 100% ya kayak gitu datang semua. Teman-teman sebetulnya bisa kayak gitu, cuma ada 2 concern. Yang pertama adalah teman-teman saya lihat masih kadang-kadang ragu gitu. Saya ditanya yang udah riset siapa? Sebenarnya teman-teman udah riset tapi ragu gitu, kayak gak ngerti apa yang bikin ragu gitu. Jadi teman-teman percayalah keraguan itu hanya bikin blocker buat kalian. Oke, kalau kalian belum ya belum, kalau udah berani aja. Yang kedua adalah mungkin di sini mahasiswa semua ya teman-teman ya. Oke, sebetulnya bukan jadi excuse gitu ya atau excuse buat teman-teman jadi alasan. Ketika memang udah berbisnis atau di dunia profesional, teman-teman terlepas backgroundnya apa, mungkin cara komunikasinya ya yang lebih confident lagi. Tadi agak sedikit formal banget teman-teman untuk pitching gitu kan, ada pembukaan, terus kayak terima kasih, itu langsung aja straightforward gitu ya, langsung to the point, ini bisnis gue ngapain gini, oke. Karena mungkin bisa jadi teman-teman kalau setelah dari sini ada yang lanjut, startupnya bagus, oke. Adapun yang enggak, ya walaupun kalian mungkin setelah lulus nantinya akan jadi profesional, mungkin dia masuk ke perusahaan tertentu, tetap kalian komunikasi dan cara kalian presentasi itu penting banget, kolaborasi itu penting, kayak gitu, oke. Jadi tadi sampai belajar ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin itu 2 feedback dari saya buat teman-teman, tapi keren semuanya. Fitur-fiturnya nggak meleset lah kayak gitu ya, nggak ngawang gitu. Oke, nanti kan ada mentor, jadi teman-teman bisa mempertajam kayak gitu selama 2 proses hari ini, teman-teman bisa mempelajari gitu ya. Desain sprint kayak gimana, pembuatan fitur atau produk digital itu seperti apa. Mungkin ada yang mau ngasih 2
2 orang atau 3 orang boleh pendapatnya selama 2 hari ini. Ya gimana, melelahkankah, bikin otak ngantuk? Karena selama ini akhirnya saya berpikir gitu. Bercanda teman-teman. Ada mungkin yang mau ngasih? Boleh angkat tangan? Oke, 1, 2, siapa lagi, 1 lagi? Nanti dapat hadiah dari saya. Saya follow IG-nya. Bercanda teman-teman. Siapa? 2 lagi? Mungkin boleh dari Mas ini. Silahkan. Guys, di sini kalian mahasiswa jangan terlalu formal ya. Ya terima kasih atas kesempatannya bla bla. Langsung aja ngomong, oke? Kita sama-sama bisnis kayak gitu. Oke, silahkan. Perkenalan dulu enggak? Iya nama aja nggak apa-apa. Baiklah, saya Didi Ridwan Ismail dari Startup Pertanian Lahan.id. Jadi sebelumnya tuh awal saya bergabung di acara kemarin, itu sebenarnya agak kaget juga dan the first time ikut acara startup. Jadi kayak dari perjalanan kemarin tuh masih banyak mikirnya dan hasil akhir kemarin pun masih sangat gantung. Beda dengan hari ini. Dan hari ini ternyata pikirannya tuh udah mulai terbuka, terus juga kayak cara di startup tuh ternyata gini dan bisa lebih menguasain lagi dari hari kemarin. Terkhususnya buat semua kakak-kakak mentor dan kakak-kakak, terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa. Mungkin juga buat teman-teman, kalian juga kayaknya dari hasil kemarin itu kayak luar biasa banget. Ternyata kalian bener-bener jago di hal ini. Dan untuk teman-teman tim saya juga terima kasih banyak atas masukan dan hasil vote dan sebagainya. Kalian juga sangat luar biasa. Kita bisa bersatu walaupun kita beda-beda semua pemikiran, beda-beda orang dan beda-beda dari universitas. Mungkin itu aja, terima kasih. Thank you. Oke, ada lagi? 1 lagi? 2 lagi ya tadi? Masnya, boleh. Silahkan. Dari startup ya, nama dan startupnya dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Jawa, saya dari Startup Ocean. Menurut saya 2 hari ini sangat seru ya. Untuk bagi saya yang pertama kali mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini kan. Sebelumnya saya hanya kuliah pulang, dan ini kali pertama saya ikutan seperti ini. Kegiatan ini banyak membuat pelajaran saya kayak insight menarik, bisa diskusi bareng teman-teman kan. Ya paling ini saya ingin ikut lagi kegiatan seperti ini ya karena sangat menarik dan membuat saya juga berani berbicara, dan sebelumnya saya menganggap diri saya itu introvert, nggak antisosial gitu, ternyata enggak gitu ya, saya bisa berdiskusi dengan yang lainnya. Terima kasih untuk teman-teman dan kakak-kakak semuanya yang telah hadir atas insight-nya. Ya gitu aja, terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman. Ada lagi mungkin yang mau ngasih? Kita masih ada waktu nih sebelum simulasi makan siang gratis. Ada teman-teman? 1 lagi mungkin? Ya 1-2 orang lagi. Nanti kita connect di LinkedIn. Boleh. Ada lagi teman-teman? Yang di sana mungkin boleh nih. Ya, gentleman. Kita lihat. Gentleman ada? Belum ada. Gak apa-apa, ngomong aja. Kalau mau ada boleh gak apa-apa. Gimana, ini pertama kali saya backgroundnya gak pernah ikut kayak gini-ginian, kayak gitu. Terus disuruh mikir gitu kan. Biasanya scroll TikTok aja. Silakan. Silakan masnya berdiri aja, nggak apa-apa mas. Ada di kelompok ini mau? Kelompok ini? Siapa? Bangkrut kalian. Ya, yang dari Lampung siapa yang dari Lampung? Wih, keren. Gimana? Perjalanannya sia-sia nggak? Nggak ya? Oke. Cek Nah, sekali lagi boleh. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emen Saputra. Saya dari Lahan.id. Di sini saya ingin menceritakan hasil dari pemikiran kemarin. Kan kami kan agak sempat mengalami kebingungan, dan dari dedukasi dari mentor-mentor itu sangat membantu sekali untuk jalannya selama 2 hari ini. Oleh karena itu kami mengganti pemikiran sebelumnya yang
menurut mereka mentor-mentor sebelumnya itu mengambil dari pendapatan dan keuntungannya itu tidak bisa atau sangat kecil kemungkinannya. Jadi kami mengubahnya melalui hari ini yang kemungkinan sudah terbuka pemikiran kami itu. Jadi untuk kawan-kawan semuanya yang belum terbuka pemikirannya untuk membangun startup, ya jalani saja dulu. Seperti kami kemarin kan kebingungan dan sampai saat ini kami itu mengerti sendiri dengan berjalannya hari ke hari. Baik, begitu saja masukannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah ngasih kesan pesannya. Mungkin terakhir dari saya kayak gitu. Mungkin di sini karena semua hampir 100% mahasiswa ya. Teman-teman boleh banget ikut terus kayak gini, kegiatan kayak gini, karena dulu itu kegiatan kayak gini jarang banget komunitas-komunitas seperti ini. Bahkan biasanya komunitasnya diadain sama orang-orang kantoran untuk mereka ngebahas, nih kerjaan kita selanjutnya yang empiris-empiris yang bisa dilakukan kayak gimana sih kayak gitu. Jalan dan gak dikasih apa-apa teman-teman, ongkos sendiri semuanya sendiri kayak gitu. Tapi dengan ada wadah kayak gini teman-teman bisa ketemu mentor kayak gitu, kalian bisa tahu nextnya yang gagal tuh kenapa gitu dan gak harus dieksekusi. Dan juga teman-teman ini hanya salah satu di antara banyak mungkin metode atau framework ya atau mungkin cara kerja supaya teman-teman bisa membuat produk atau service ya in term of business ataupun startup gitu. Ya di antara banyak lah pokoknya. Jadi teman-teman silahkan explore lagi. Terus kalau teman-teman penasaran untuk ikut program-program kayak gini silahkan nanti kontak aja ya tentang 1000 startup itu ada program apa aja. Biar teman-teman tetap termotivasi mungkin ya kayak gitu. Karena ya kalau kalian ikut terus aja teman-teman, masih panjang perjalanan ya kayak gitu ya. Ya belum memikirkan banyak hal kayak gitu ya. Itu dia teman-teman. Jadi ini hanya kulitnya aja, belum dagingnya. Ya teman-teman tetap keep humble kayak gitu, terus sharing dan terus belajar ya kayak gitu ya. Oke mungkin itu aja, nanti setelah ini teman-teman makan siang asik. Habis makan siang mentoring kayak gitu, tidur. Mentoring jadi teman-teman bakal dikasih masukan ya, masukan-masukan ini bukan sebatas masukan biasa, maksudnya untuk realistis aja kayak gitu ya, untuk lebih realistis terhadap pemikiran ataupun hasil kerja kalian selama 2 hari ini. Nah mungkin itu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman semuanya terima kasih sekali lagi udah datang dan mau mendengarkan ocehan saya dan muka saya kayak gitu. Sampai ketemu, nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya ngobrol-ngobrol boleh banget abis ini ya kayak gitu, oke. Itu aja dari saya, mungkin sekali lagi tepuk tangan yang kenceng banget buat kita semua nih. Teman-teman Palembang keren-keren, oke. Keren-keren, itu aja mungkin sekian dari saya, terima kasih semuanya, selamat siang.